Simposium 3 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat, Dr. Resti Indriatni, Spesialis Kulit dan Kelamin Konsultan Magister Epidemiologi, FINSDV, FAADV. Saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Dr. Resti Indriatni, Magister Epidemiologi, Spesialis Kulit dan Kelamin Konsultan, FINSDV, FAADV, meraih gelar dokter umum dan spesialis kulit kelamin dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Magister Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, konsultan dari Ilmu Kesehatan Kulit Kelamin, Kolegium Ilmu Kesehatan Kulit Kelamin, dan doktor dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau merupakan Ketua Divisi Infeksi Menular Seksual dari Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau merupakan anggota IDI, anggota Perdoski, anggota Kelompok Studi Herpes Indonesia, penasihat Kelompok Studi Infeksi Menular Seksual Indonesia, Ketua Komisi Sertifikasi Kolegium Dermatovenerologi, dan organisasi lain yang dapat kita lihat pada CV di layar. Baiklah, kepada Dr. Resti, kami persilahkan dengan segala hormat, Dok. Baik, terima kasih Dr. Rauda atas perkenalannya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi ya, semuanya, bagi para guru besar dan juga sejawat hadirin dalam simposium ketiga Medical Studium Generale tahun 2022 dengan topik infeksi menular seksual. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan panggilkan pembicara pertama, Dr. Pati Aji Ahdiat, spesialis kulit dan kelamin konsultan MKes. Ya, ini adalah CV-nya dari Dr. Pati Aji Ahdiat, spesialis kulit dan kelamin konsultan MKes yang menamatkan pendidikannya baik pendidikan dasar lanjutan ataupun spesialisnya di Bandung, untuk spesialisasinya di Universitas Padjadjaran, dan lulus pada tahun 2014 dan kemudian melanjutkan pada strata 2 S2 MKes-nya itu di Padjadjaran juga, lulus pada tahun 2015. Dan kemudian meskipun masih muda, namun sudah aktif di dalam organisasi profesi pengurus Perdoski maupun pengurus IDI Kota Bandung. Baik, silahkan Dr. Pati Aji untuk mempresentasikan mengenai sifilis di Indonesia. Silahkan Dr. Pati Aji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Resti atas kesempatannya, Dok. Ada Dr. Pras juga, selamat pagi Dr. Pras. Hari ini saya hadir di sini sebagai perwakilan dari Perdoski, Persatuan Dokter Spesialis Kulit Indonesia, khususnya dari kelompok studi infeksi menular seksual Indonesia. Ini untuk topik ini sebetulnya yang lebih menguasai adalah Dr. Rasmia, adalah guru saya. Ini Dr. Resti juga guru saya, Dr. Pras. Guru saya Dr. Rasmia hanya kali ini beliau sedang sakit, mohon doanya dari kita semua untuk kesembuhan beliau. Semoga yang saya sampaikan juga ini juga bisa memberi pencerahan mengenai topik yang diberikan oleh panitia. Terima kasih kepada panitia atas kesempatannya mengenai tren sifilis akuista in Indonesia. Baik, izinkan saya memulai presentasi saya. Ini tujuan dari presentasi saya kali ini adalah pertama untuk menjelaskan definisi dari sifilis akuista sendiri, menjelaskan epidemiologi dari sifilis akuista, menjelaskan populasi kunci pada sifilis akuista, menjelaskan epidemiologi pada populasi kunci, stadium sifilis akuista, pemeriksaan penunjang dan interpretasi sekilas, dan epidemiologi berdasarkan stadium dari sifilis akuista, sedikit mengenai tata laksana dari sifilis, dan take home message dari presentasi saya kali ini. Jadi ini kita ketahui berdasarkan standar kompetensi dokter Indonesia saat ini yang masih mungkin dari berbagai IPDS juga masih menganut kepada SKDI ini tahun 2012, bahwa sifilis itu SKDI-nya 3A, artinya dokter umum harus menguasai minimal bisa paham apa itu sifilis, bisa merujuk, tidak hanya terbatas pada sifilis stadium 1 dan 2.
yang 4A. Ini harus bisa diobati di layanan primer. Nah, sedangkan di SNPD 2019 yang ini masih dalam proses untuk peresmian apakah ke depannya akan digunakan, sifilis primer dan laten menjadi kompetensi 4. Ini menjadi tambahan tanggung jawab untuk di kalangan dokter bahwa sifilis laten pun harus bisa tertangani di layanan primer. Kenapa demikian? Nanti kita bisa lihat dari tren sifilis akuisita di Indonesia. Sifilis akuisita sendiri secara garis besar untuk secara definisi, sifilis adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh Treponema pallidum subspesies pallidum. Sedangkan untuk akuisita adalah sifilis yang didapatkan dari penularan orang lain, terutama dari kontak seksual, meskipun bisa juga melalui transfusi darah. Nah, ini selain sifilis akuisita, kita ada sifilis kongenital yang diturunkan dari ibu hamil kepada janinnya. Hal yang menarik dari sifilis adalah penyakit ini bersifat menaun dan dapat menyerang hampir seluruh organ tubuh. Juga adanya stadium laten yang bila tidak terdiagnosis dapat berlanjut pada neurosifilis, dan bila terjadi pada seorang perempuan kemudian hamil bisa menjadi tadi sifilis kongenital yang disebutkan. Ini sedikit tambahan bahwa sebetulnya Treponema pallidum itu tidak hanya subspesies pallidum, tetapi ada subspesies endemicum. Tapi mungkin yang paling penting adalah adanya untuk kita di Indonesia adalah adanya subspesies Pertenue yang menyebabkan frambusia. Kenapa demikian nanti kita lihat di belakang. Kenapa menjadi penting. Nah, ini bagaimana epidemiologi sifilis akuisita. Ini bagaimana perkembangan sifilis dari akuisita ini. Jadi ini total kasusnya dari sejak tahun 2010, ini data di Eropa, mulai meningkat terus. Mulai meningkat. Ini pada laki-laki terutama. Kenapa pada laki-laki terutama? Dan kita lihat bahwa pada garis perempuan itu relatif mendatar, ya, menjadikan jumlah total yang terus meningkat. Kemudian ini angka estimasi sifilis, gonore, dan klamidia di Indonesia didapatkan bahwa ya cukup besar ya insidensinya, yaitu pada perempuan 33.000 dan pada laki-laki 43.000 ya, sekitar 43.000. Jadi ini cukup besar, meskipun apabila dibanding gonore dan klamidia lebih tinggi gonore dan klamidia. Tetapi tidak kalah penting untuk kita atasi juga. Ini data sifilis pada risiko tinggi, di mana pada tahun 2007 maksud saya, jumlah kasusnya sekitar 347 dan meningkat pada tahun 2011. Terdapat sedikit penurunan tetapi masih di level yang lebih tinggi sebelumnya. Nah, kemudian ini data dari hasil 13 institusi pendidikan dokter spesialis di Indonesia tahun 2015 sampai 2017. Ini di level PPK 3 didapatkan bahwa ini sifilis yang berwarna coklat kemerahan ya. Ini merupakan penyakit terbanyak kedua setelah kutil anogenital dan jumlahnya terus meningkat. Ini di tempat saya bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kita lihat dari tahun 2017 hingga 2020 terus meningkat kasus sifilis ini, dan tahun 2021 meskipun adanya pandemi juga tetap tinggi. Ini padahal di kita mengalami pandemi ya. Jadi ini tidak terlalu menghentikan laju perkembangan kasus ini. Sehingga dari sini kita tahu bahwa terjadi tren peningkatan kasus sifilis. Lalu populasi kunci dari sifilisnya sendiri sebetulnya siapa yang harus kita waspadai? Ada 3 kelompok kunci yang perlu diwaspadai selain kelompok kunci yang secara umum pada IMS, yaitu pertama adalah lelaki yang berhubungan seksual dengan lelaki. Kedua adalah infeksi HIV, di mana infeksi HIV ini meningkatkan kejadian sifilis pada pasien HIV. Di sini terjadi peningkatan sifilis ini sekitar 7 kali lipat dari orang yang HIV-nya negatif, kemungkinan terkena sifilis. Dan sebaliknya, apabila seorang sifilis mengalami HIV ini, jumlah virus HIV-nya lebih banyak, artinya dia pun lebih rentan untuk menurunkan HIV.
Kemudian ini juga satu hal yang harus kita sikapi adalah sifilis pada ibu hamil yang menjadi program dari SDGs atau triple eliminasi. Lalu bagaimana di kita mengenai epidemiologi populasi kunci ini? Ini kita lihat data di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 2017, di mana jumlah sifilis yang mengenai laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki ini lebih dari setengahnya. Di sini 52% yang hanya laki-laki suka berhubungan seksual dengan laki-laki, dan 6% yang biseksual. Sedangkan untuk yang heteroseksualnya sendiri hanya di sini 14%. Di sini begitu tinggi jumlah pada populasi kunci ini. Ini bagaimana yang sebelah kanan ini populasi pada gambar sebelah kanan populasi pada masyarakat di Amerika Serikat ya, yang juga sama memberikan data yaitu 63% pada laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Ya, nah ini bagaimana jauhnya kasus di Amerika Serikat, bahwa ini yang garis yang atas sebelah kiri adalah kejadian tinggi dibanding pada laki-laki yang berhubungan seksual dengan perempuan dan pada perempuannya sendiri. Demikian juga hal yang terjadi di Eropa. Dan ini kita lihat pada grafik yang di Eropa ini yang bertanggung jawab terutama yang menyebabkan peningkatan kejadian sifilis. Nah, bagaimana dengan di kita sendiri di Indonesia, di sini adalah termasuk terbanyak ya, yaitu laki-laki yang berhubungan dengan seksual dengan laki-laki. Terutama di sini kita dapatkan juga adalah waria ya, yang juga merupakan seorang laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Ini data dari SIHA tahun 2012 sampai 2014 juga di sini menunjukkan bahwa populasi ini merupakan populasi tertinggi untuk kejadian populasi tes sifilis seperti itu. Nah, kedua adalah koinfeksi sifilis dengan HIV. Di sini kejadian koinfeksinya juga cukup banyak ya. Meskipun di sini kita lihat bahwa jumlahnya lebih rendah dibanding HIV negatif. Tapi kita berpikirnya tidak hanya berdasarkan jumlah kasus, tetapi kita juga berpikir dengan total populasi karena jumlah kejadian gross ya. Gross. Jadi apabila dibandingkan dengan total pasien HIV, tentunya ini menjadi jauh lebih tinggi untuk persentase proporsi pada pasien HIV yang menderita sifilis. Terutama di sini adalah kembali ke kelompok laki-laki yang berhubungan seksual laki-laki. Ini data koinfeksi di PDS di Indonesia, di mana hampir sekitar seperempatnya ya yang mengalami koinfeksi dengan HIV. Ini menjadi angka yang cukup tinggi. Ini bagaimana kejadian sifilis pada HIV di suatu penelitian di Cimahi didapatkan 18,3% pasien HIV mengalami sifilis. Ini lebih tinggi dari data tadi sebelumnya ya. Ini juga data di Pontianak didapatkan dari 98% HIV, 5% mengalami sifilis. Tahun 2015-2016. Ini juga laporan kasus di mana memang ini akhirnya menjadi kombinasi yang mematikan ya, ketika seseorang dengan HIV dan dia juga seorang LSL, tadi dua populasi kunci ini. Ini menjadi dilaporkan ini di Bandung, ini kemudian di Bali, ini kemudian juga Bandung. Nah ini kemudian juga di Jogja juga sifilis sekunder dengan HIV pada laki-laki yang biseksual. Nah, ini juga menjadi catatan ya dengan kondisi kita, dengan kebijakan kementerian kita mengenai apa yang harus kita lakukan dengan LSR ini menjadikan kondisi biseksual ini menjadi populasi yang sulit diakses ya. Nah ini sedikit saya menunjukkan gambaran kongenital sifilis, karena ketiga yang penting adalah ibu hamil. Ketika kita berbicara ibu hamil, kita berbicara mengenai dampaknya dan bagaimana di negara berkembang pun kejadian sifilis kongenital masih terjadi di sini dan ini di kejadian di Kanada didapatkan sifilis kongenital terus meningkat. Nah, bagaimana di Indonesia
Mengenai cakupan program dari ANC, pemeriksaan sifilis pada ibu hamil baru mencapai 75%. Apa artinya adalah adanya 25% populasi yang melakukan ANC dan tidak dilakukan tes sifilis. Nah, ini menjadi catatan kita semua. Semoga kita dapat meningkatkan nilai cakupan sifilis ini sehingga dapat kita terapi. Nah, ini bagaimana kaskadenya, di mana memang jumlah kasus yang dilakukan tes sifilis memang semakin meningkat dengan proporsi seperti ini. Nah, itu kita lihat berdasarkan populasi kunci. Kedua adalah berdasarkan stadium klinisnya. Saya sedikit menjelaskan mengenai stadium klinis, yang mungkin kita sudah ketahui bahwa stadium klinis sifilis terdiri dari pertama setelah terjadi pajanan terjadi sifilis primer, yang kemudian dia akan menjadi sifilis sekunder, kemudian laten yang tidak memberikan gejala, dan ini laten lanjut dan menjadi sifilis tersier. Ini sudah jarang sekali sifilis tersier. Saya kira untuk yang sebelah kiri ini kita sudah cukup terbekali ya sebelumnya ya. Mungkin hal yang perlu saya tambahkan di sini adalah kejadian sebelah kanan ini yang saya lingkari sewarna merah adalah bahwa di level sifilis sekunder pun atau sifilis primer bahkan sudah dapat terjadi neurosifilis, dan neurosifilis itu bisa bersifat asimptomatik. Ini perlu kita cermati. Nah, pada demikian nanti kita lihat dari epidemiologinya. Nah, kemudian juga hal yang bisa terjadi yaitu sifilis okular yang prevalensinya mencapai 2,2% dari seluruh kasus sifilis pada suatu penelitian. Yang juga bisa timbul pada stadium sekunder. Menarik juga tadi, yang memang dapat merupakan manifestasi klinis dari neurosifilis, tapi juga dapat berdiri sendiri. Ini berbagai manifestasi klinis dari sifilis, yaitu pertama sifilis primer, yang kita ketahui bahwa tidak nyeri dan dapat hilang spontan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, tidak nyeri dan dapat hilang spontan. Apabila memang pasiennya berobat, mungkin gambarnya seperti ini, dasarnya bersih, umumnya soliter, berbentuk bulat, ada indurasi ya. Mungkin ini sangat infeksius, jadi perlu kita hati-hati dalam melakukan pemeriksaan fisik pada stadium primer ini. Tapi jarang ya ditemukan sifilis pada stadium primer. Nanti kita lihat epidemiologi. Lalu masuk ke stadium sekunder dengan lesi paling sering adalah lesi mukokutan yang mungkin ini highlight-nya adalah sering mengenai telapak tangan dan telapak kaki, dan ini juga adalah tidak gatal, itu untuk kita. Dan lesinya ini juga menyembuh spontan, sehingga ini membuat pasien ragu-ragu untuk berobat. Ini sifilis sekunder. Gambarannya kita lihat telapak tangan, telapak kaki, ada kuku. Kemudian masuk stadium laten yang tidak tampak lesinya dan hanya terbukti dari tes serologis. Pada ibu hamil tadi mungkin sedikit gambaran mengenai apa dampak ketika kita tidak melakukan tata laksana yang tepat pada ibu hamil. Selain lahir mati, tapi ini juga hal-hal yang ketika bayinya dapat hidup, yaitu terjadi congenital sifilis. Kemudian ini sifilis, sedikit mengenai pemeriksaan penunjang, yaitu ada pemeriksaan penunjang mengenai menggunakan, yang paling sering adalah menggunakan tes serologis ya. Kalau untuk pemeriksaan deteksi langsung melalui dark field mikroskopis ini relatif tidak terlalu sering dilakukan karena jarang yang terdeteksi pada stadium primer sekunder. Sehingga yang lebih sering dilakukan adalah tes serologis, yaitu non-treponemal, yaitu VDRL, yang paling sering, dan RPR, yang dideteksi adalah kardiolipin, tetapi dia bersifat non-spesifik. Yang treponemal, yang dideteksi adalah antibodi terhadap Treponema pallidum. Dia bersifat spesifik, tetapi tidak berhubungan dengan aktivitas penyakit, sehingga dia menetap seumur hidup. Kita perlu kedua-duanya untuk mendiagnosis suatu sifilis. Ini hal-hal yang menyebabkan false positif pada serologi sifilis VDRL. Dan ini grafiknya apabila diobati VDRL menurun. Nah, bagaimana epidemiologinya? Nah, ini bagaimana kejadian sifilis primer dan sekunder itu sebetulnya
tidak terlalu banyak. Dan ini bagaimana data dari kita, kejadian sifilis dini itu masih lebih banyak dibanding sifilis lanjut yang terdeteksi. Apakah ini menunjukkan sifilis lanjut lebih sedikit atau cakupan pemeriksaan kita yang kurang? Ini juga menjadi catatan untuk kita. Karena ini kenapa seperti itu? Karena data dari Stadium Sifil 13 IPDS di Indonesia tahun 2017 yang paling sering dideteksi adalah sifilis laten. Sifilis laten yang paling terdeteksi. Ini data di Udayana, di Denpasar, didapatkan sifilis laten, didapatkan 14 dan 20%. Kemudian di RSCM didapatkan 52% kasus sifilis laten. Jadi ini adalah yang harus kita deteksi. Ini juga cukup banyak di Surabaya sifilis laten, dan ini di Hasan Sadikin, di mana sifilis laten cukup banyak, 15-18%, dan 18% ini hampir lebih dari setengahnya kasus sifilis laten, seperti halnya yang terjadi di Cipto. Dan kami dapatkan juga adalah kasus-kasus neurosifilis dan sifilis okuler. Nah, ini yang juga perlu kita cermati. Nah, ini kejadiannya di Amerika Serikat, bahwa neurosifilis ini memang terus ditemukan ya. Maaf Dr. Pati Aji, 2 menit lagi ya. Baik, terima kasih dok. Ini sedikit tata laksana sifilis. Yang saya garis bawahi tentunya untuk obat-obatan ini kita sudah ketahui untuk obat-obatan sifilis dini dan sifilis lanjut dengan dosis yang lebih sering ya. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa ada neurosifilis tadi yang pengobatannya itu berbeda dengan terapi pada sifilis dini maupun sifilis lanjut. Ini obat-obatan untuk neurosifilis. Nah, sehingga sebagai take home message, sifilis merupakan salah satu infeksi menular seksual yang paling banyak ditemukan tadi sesuai yang saya sampaikan, disertai adanya tren peningkatan kasus. Dan populasi kunci yang perlu diperhatikan adalah lelaki yang berhubungan seksual dengan laki-laki tadi, kemudian mereka yang terinfeksi HIV dan ibu hamil. Kemudian tadi banyaknya kasus sifilis laten tadi di berbagai data IPDS menyebabkan kita harus melakukan screening IMS termasuk sifilis pada seluruh pasien, terutama pada populasi kunci dan pasien dengan faktor risiko IMS lainnya. Kemudian tadi didapatkan bahwa dengan terdapatnya kejadian neurosifilis yang sudah dapat ditemukan pada sifilis dini, kita perlu evaluasi kemungkinan neurosifilis, terutama pada pasien HIV. Kenapa demikian? Karena terapi pada neurosifilis ini berbeda dengan terapi pada sifilis pada umumnya. Jadi tidak akan berespon. Sedangkan kita ketahui bahwa untuk sifilis ini dibutuhkan monitoring untuk terapinya yang cukup lama, sehingga pemberian terapi yang pertama itu menjadi penting untuk keberlangsungan pasien selanjutnya, apa yang perlu dilakukan oleh pasien. Mungkin demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.